bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 17 Maret 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR yang bertugas di Filipina dengan tema diselamatkan karena mengandalkan kehendak Tuhan. Dan doa akan dibawakan oleh Suster Maria Alfonsin PRR yang bertugas studi di Malang, Jawa Timur. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Tuhan dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Datanglah ya Roh Kudus dari surga mulia, lawatilah umat-Mu dengan cinta-Mu mesra, penuhi hati kami jadi tempat tinggal-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah sumber segala rahmat, kami bersyukur untuk cinta dan penyertaan yang selalu Engkau limpahkan bagi kami dalam seluruh hidup dan karya kami masing-masing. Kami mohon, mampukanlah kami untuk berani mencintai dan mengasihi mereka yang miskin, menderita, dan kurang diperhatikan, seperti yang Engkau ajarkan dalam sabda-Mu hari ini. Engkau yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Hari ini firman Tuhan untuk kita dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31 yang berbicara tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus
segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi, kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jumpa lagi Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih. Hari ini permenungan kita diberi tema diselamatkan karena mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu para sahabatku, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap dan mengandalkan Dia. Mengikuti kisah tentang Lazarus, di sini penginjil mau menegaskan kepada kita bahwa Lazarus berada di surga bukan karena ia miskin, bukan juga karena ia makan sisa makanan dari meja orang kaya itu, tetapi karena dia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tandanya jelas bahwa Lazarus selamat karena menomorsatukan Tuhan, karena mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sedangkan orang kaya, ia sengsara di neraka bukan karena ia kaya, tetapi karena ia mengandalkan dirinya sendiri beserta kekayaan yang dimilikinya semasa hidupnya. Dia merasa dia bisa hidup, bisa bernapas, bisa mendapatkan segalanya tanpa Tuhan. Meskipun banyak orang kaya yang mengandalkan Tuhan dengan hidup berbagi, selalu melibatkan Tuhan dalam setiap usahanya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang mengandalkan diri mereka sendiri. Tidak sedikit juga orang kaya yang berpikir bahwa apapun yang mereka peroleh adalah karena usaha mereka sendiri, tanpa campur tangan Tuhan. Saya pernah menyaksikan sebuah pernyataan di salah satu channel YouTube beberapa hari yang lalu. Ada seseorang yang mengatakan seperti ini, ketika saya sombong, saya pamer, Tuhan mau memiskinkan saya, tetapi tiba-tiba saya baik. Saya beramal, saya bersedekah, saya bantuin orang. Habis itu dikasihlah lagi saya kekayaan. Nah, sombong lagi saya, katanya, pamer lagi. Tuhan tuh bingung mengambil keputusan. Tak tahulah mau saya apain anak ini. Kira-kira seperti ini ya secara garis besar yang saya dengar dari pernyataan orang ini. Apapun latar belakangnya dari pernyataannya ini, saya tidak mau mencari tahu lebih. Tetapi yang mau saya katakan di sini adalah pernyataan seperti itu kesannya seolah-olah mencobai Tuhan. Lagi pula ini jelas ciri-ciri orang kaya yang mengandalkan dirinya sendiri. Jadi, Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih,
Baiklah, kita perlu menyadari bahwa kekayaan, kemewahan, kesehatan, dan semua yang kita miliki ini kita peroleh karena kemurahan hati Tuhan. Jika Tuhan tidak bermurah hati pada kita, kita tentu tidak mendapatkannya. Ini hal yang perlu kita sadari sungguh dalam kehidupan ini. Dan ketika kita menyadari ini, maka sebenarnya syukur itu adalah kata yang paling tepat. Kita perlu bersyukur atas apapun yang kita alami. Bangun pagi, ketika kita masih bernafas, kita harus mengatakan syukur Tuhan, Engkau masih memberiku nafas ini untuk menjalani hidupku sepanjang hari ini. Bapak Ibu para sahabatku, kecanggihan zaman ini makin hari makin mengikis ketergantungan manusia pada Tuhan. Banyak tawaran ini, banyak tawaran itu, ada aplikasi ini, ada aplikasi itu yang dengan instan mendapatkan uang, yang membuat orang memiliki relasi yang menjadi renggang dengan Tuhan, yang membuat orang merasa bahwa ini adalah dunianya, miliknya, yang membuat orang merasa bahwa ini adalah kekuatannya, bukan lagi mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak orang yang terseret ke dalam tawaran-tawaran kekayaan dan melupakan Tuhannya, melupakan siapa penciptanya. Orang bahkan lupa bahwa ada banyak Lazarus miskin yang selalu menunggu di depan pintu gerbangnya, di sepanjang jalan yang dilewatinya, di tempat-tempat kumuh. Ada banyak juga Lazarus yang ditolak, dipinggirkan, dan mati kelaparan. Injil mengajak kita untuk belajar dari pengalaman orang kaya yang mengandalkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain semasa hidupnya. Melalui sikap si kaya dalam Injil hari ini, kita diajak untuk berbagi, kita diajak untuk peduli, kita diajak untuk peka terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Kita diajak untuk memberikan hati dan sebagian dari yang kita miliki kepada orang lain. Bukan berapa banyak yang kita berikan, tetapi seberapa besar hati kita yang rela berbagi, seberapa besar hati kita yang peduli, bersimpati, berempati kepada mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Kita diajak untuk mengulurkan tangan, melihat ada Lazarus di sekitar kita yang membutuhkan kita. Beberapa hari yang lalu, ketika saya masuk ke salah satu minimarket untuk membeli kebutuhan saya, di depan pintu minimarket itu ada seorang anak kecil, mungkin umurnya sekitar 3 ke 4 tahun, duduk di depan pintu itu. Lalu ketika melihat saya, dia hanya tersenyum. Kemudian saya pegang tangannya, saya bawa anak ini masuk ke dalam minimarket. Saya tanya pada dia, kamu mau makan sesuatu? Dia angguk. Kamu mau yang mana? Dia angguk juga. Kemudian saya tunjukkan makanan yang mungkin dia suka. Lalu dia ambil beberapa roti dengan minuman. Saya senang saja. Dia tunjuk ada Nescafe. Saya berpikir mungkin dia akan memberi kepada bapak mamanya karena ini orang jalanan ya. Lalu ketika saya membayar, anak itu dimarahi oleh kasir itu. Lalu saya bilang tidak apa-apa, dia anak kecil, dia juga tidak meminta. Tetapi saya berpikir jam pagi seperti ini dia perlu makan sesuatu. Hal sederhana. Sebenarnya banyak orang yang membutuhkan kita sedikit mengulurkan tangan. Jadi seperti tadi saya katakan, tidak perlu melihat bahwa kita harus memberi banyak. Mungkin roti sepotong saja, tapi sangat berarti bagi orang yang sedang kelaparan. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, lewat Injil hari ini juga Yesus mengajarkan kepada kita bahwa
betapa kekayaan dan ingat diri bisa dengan mudah membutakan mata hati kita, menutup rapat pintu peduli kita kepada orang lain. Selain itu, janganlah menjadikan kekayaan kita sebagai kesempatan untuk mencobai Tuhan. Siapapun yang mengandalkan diri sendiri akan jatuh dan hancur berkeping-keping. Dan siapapun yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti selamat. Tetapi masih ada satu jalan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kembali kepadanya, yaitu jalan pertobatan. Ketika seseorang benar-benar mau bertobat, meninggalkan segala hal yang membawanya kepada kehancuran, pintu sukses sedang menantinya, asalkan benar-benar bertobat dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Selamat menikmati hari Kamis. Semoga menjadi hari yang penuh berkat. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para penderita, semoga mereka mengalami penghiburan dan sukacita dari Allah melalui orang-orang yang berniat baik kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang sedang berperang, secara khusus untuk negara Rusia dan Ukraina, semoga Allah Maha Cinta melembutkan hati para pemimpin negara agar segera menyudahi peperangan ini dan menempuh jalan damai. Dan semoga masyarakat sipil lainnya diberi kesehatan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sekalian, semoga kita dimampukan untuk berani mencintai mereka yang kecil, miskin, dan menderita yang berada di sekitar kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sahabat-sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.